Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas bab haji dan umrah. Sebelum mulai kajian, saya umumkan agar jamaah tidak mengirimkan pertanyaan, karena di atas meja saya ini sudah banyak pertanyaan dan babnya adalah bab haji dan umrah. Artinya untuk tanya jawab di majelis ini tidak urgent bagi saya, karena insya Allah suatu saat bila antum pergi haji atau umrah kan antum pasti ada manasik. Di manasik pasti nanti antum akan ada tanya jawab. Maka tanya jawab untuk bab haji dan umrah tidak perlu, cukupkan dengan ada yang ada di atas meja saja. Halaman 38, bab haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan apapun dari semesta alam. Surat Ali Imran ayat 97. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa melakukan haji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan ibunya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara ibadah yang sangat agung adalah haji dan juga umrah. Semoga Allah mengizinkan buat teman-teman yang belum pernah untuk bisa berangkat. Tapi tentunya harus berusaha menabung. Antum kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Dahulukan ibadah ini di atas kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sebenarnya duniawi. Saya dan istri saya khususnya, kami dahulukan haji ketimbang rumah, ketimbang kendaraan. Toh rumah dan kendaraan tidak dibawa mati. Sedangkan haji itu adalah rukun Islam. Maka termasuk keliru apabila ada orang dia mendahulukan punya rumah, mendahulukan punya mobil, mobilnya banyak, tapi kemudian tidak pernah pergi haji. Bahkan ini gak main-main. Ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Saya mengenal ada sebagian ikhwan di Balikpapan ini kaya raya, gak pakai kaya aja, gak pakai raya. Ya, rumah MM-an. Dan tidak punya alasan, sebatas yang saya tahu tidak punya alasan khusus untuk tidak berangkat haji. Bahkan kalau seandainya dia mau haji tahun ini bisa, yaitu haji furoda, tidak perlu ngantri. Gak sulit, rumah 3 miliaran semua, mobil 5 ratusan juta semua. Apa susahnya kalau mau dijual lalu kemudian buat haji furoda? Di mana haji furoda per orangnya 240-an juta. MM-an rumah jual 1. Di zaman Umar bin Khattab, kalau ada orang punya harta aset berupa tanah atau rumah terus nganggur, nggak diapa-apain, maka ditunggu 6 bulan lalu disita kalau nggak dipakai. Ikhwan di Balikpapan ini banyak yang punya rumah di mana-mana. Ada rumah di BDI, ada rumah di BB, ada rumah di komplek-komplek yang rumahnya bagus-bagus, mahal-mahal. Tapi sudah haji Pak? Belum. Rumah itu diapain kalau gitu? Ya. Dan menurut pendapat yang benar,
Orang yang menyia-nyiakan yang menyia-nyiakan nikmat dari Allah, maka dia berdosa. Termasuk di antara contohnya adalah punya rumah banyak, yang ditinggali cuma satu, sisanya cuma dijadikan simpanan-simpanan. Kalau seandainya ini adalah zamannya Umar bin Khattab, maka pasti sudah diambil itu rumahnya. Kasih waktu 6 bulan, nggak diapa-apain, sita oleh negara. Sebagian teman-teman, mohon maaf kalau siapa tahu ada yang hadir kebetulan sama, kebetulan yang tersebut oleh saya kondisinya, apakah saya memaksudkan dia ataukah tidak? Yang jelas saya sebutkan, teman-teman, bila antum punya rumah banyak, bila antum punya mobil banyak, maka antum tidak punya pilihan lain kecuali antum harus haji. Kalau perlu tahun ini juga tanpa menunggu dengan haji furoda. Bila tidak, maka antum berdosa. Dosa antum dosa besar. Tak main-main, karena ini adalah rukun Islam. Nabi SAW mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang perkaranya yang keempat atau kelima dalam 2 riwayat adalah haji ke Baitullah. Tadi antum baca di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillah, ini merupakan haknya Allah, kewajiban kita. Apa itu? Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengunjungi Baitullah, mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, antum mampu atau tidak? Banyak orang kepengen, banyak orang mimpi mau pergi ke sana itu. Lalu kita punya harta, kita sia-siakan. Kita dahulukan punya rumah. Sebenarnya kita pun rumah, ibaratnya rumah tipe 4-5 cukup sama keluarga. Gak perlu sampai 2 tingkat, 3 tingkat yang kadang-kadang ada sebagian kamar gak juga ditinggali. Yang tinggal di situ apa? Jin. Ini baru 1 rumah, belum lagi rumah yang kedua, rumah yang ketiga. Mobil yang digonta-ganti tiap hari, gonta-ganti. Ya. Sementara ada sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada antum pintunya, yang pintu ini mimpi banyak orang, terus antum diam-diam aja. Nah, ada sebagian ikhwan yang sejak 4 tahun lalu, saya bilang sama dia, saya ajak antum bukan karena saya punya travel. Antum mau travel dimanapun bagi saya nggak peduli, yang penting sunnah. Mau antum di travel Jakarta, mau di travel saya, mau di travel yang lain, terserah. Saya cuma mengingatkan antum bahwa antum punya kewajiban. Saya ingatkan karena saya dai, karena antum belajar di kajian saya. Saya ingatkan kepada antum bahwa antum berdosa, karena antum punya pintu, punya kemampuan, punya ekonomi, tapi antum tidak tergerak sama sekali untuk berangkat. Jangan katakan nantilah, karena setiap penantian antum itu dosa bagi antum. Nggak tahu ikhwannya ada di sini atau enggak, tapi biasanya ada. Setidaknya 2 orang. Kemudian apa ganjarannya orang yang berangkat haji? Kata Nabi SAW, berangkat haji tidak berbuat fasik selama di sana, tidak berkata kotor. Ganjarannya adalah pulang dalam keadaan seperti orang dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi yang baru lahir, yaitu tidak punya dosa. Atau diampuni dosanya semuanya. Bagi orang yang melaksanakan ibadah hajinya secara sempurna, sesuai dengan sunnah, niatnya ikhlas, dan menjaga dirinya dari segala perbuatan-perbuatan tercela selama di sana. Untuk yang pernah haji, semoga ibadah haji antum mabrur, dan Allah ganjar antum semua, kita semua dengan surga. Saya jadi ingat ada waktu saya haji pertama 2010, ada salah seorang mahasiswa syariah S1, kalau saya tidak salah dia dari Malaysia atau Filipina, karena dia bahasanya Melayu juga. Pulang dari Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Nah, tanggal 10 selesai dari lempar jumrah Aqabah, pulang ke tenda di Mina, di muka tenda ngerokok. Padahal kemarin dia kultum, ya, kultumnya adalah man hajja falam yarfuth walam yafsuq,
raja'a min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Saya ketemu di tangga, kita lihat, masya Allah, rokok. Ya, ada man hajja falam yarfus walam yafsuq. Hakada. Saya bilang sama dia, beginikah yang namanya barang siapa haji dan tidak berbuat fasik dan tidak berkata kotor? Saya bilang, agak pusing. Pusing ya. Tapi yang paling miris adalah mahasiswa S1 syariah. Kalau yang melakukan itu adalah TKI, sopir, kurang ngaji, kurang belajar agama, itu pun kita tidak maklum. Ya. Seharusnya kan dia belajar. Ini mahasiswa S1 syariah, pulang dan masih di sepanjang haji, belum selesai, baru tanggal 10 Zulhijjah, baru pulang dari Muzdalifah. Di depan tenda sudah ngerokok, jenggot panjang pula. Ya. Kalau yang satu syariah begini, gimana kalau yang tidak seperti dia? Apalagi sepanjang perjalanan kami di awal, pas ketemu awal-awal mau berangkat dari Riyadh, kita ngomongnya Ustadz, karena badan besar, jenggot panjang, S1 syariah, jadi orang bilang Ustadz. Saya bilang Ustadz aja ngerokok, gimana jamaahnya? Ya. Wajib bersegera melaksanakan haji jika sudah mempunyai bekal pulang pergi. Harta yang dipakai ibadah haji dan umroh harus yang halal agar diterima oleh Allah. Dan wanita tidak boleh pergi haji tanpa disertai mahramnya. Di paragraf ini ada 3 masalah. Masalah pertama, kalau memang sudah punya bekal harus segera atau boleh nanti-nanti? Jawabannya harus segera. Dengan segera yang disesuaikan dengan kemampuan. Karena kita sekarang di bawah aturan pemerintah. Dan orang yang mendaftar haji reguler, dia ada waktu tunggu. Yang satu kota dengan kota yang lain bisa jadi berbeda-beda waktu tunggunya. Ada orang yang punya kecukupan karena dia memang cukup kaya, sehingga dia tidak perlu menunggu lama-lama dengan mengikuti haji reguler. Dia bisa menggunakan haji plus. Bisa 2-3 tahun, bisa 5-7 tahun. Dengan syarat daftarlah di travel-travel yang sesuai dengan sunnah, yang Anda nanti akan dibimbing oleh seorang ustadz, yang ustadz tersebut mengerti sunnah-sunnah. Ada yang kayanya pakai raya, sehingga tidak perlu nunggu 2-3 tahun, 5-7 tahun, tapi bisa haji tahun itu juga. Disebut dengan haji furada. Maka orang seperti ini kalau memang punya kemampuan demikian, dia tidak boleh menunggu. Tidak boleh menunggu. Ada calon jamaah insya Allah di travel saya dari BDI. Waktu mau daftar, saya tanya, furada Pak? Iya Ustaz. Masya Allah. Ada duitnya? Ada banyak nih, dolar semua. Mantap. Ya. $17.500 ada? Ada. Nanti daripada kepake-pake Ustaz. Iya Pak. Dia nggak tahu kapan usia juga. Siapa tahu tahun ini terakhir. Iya Ustaz. Langsung daftar $17.500. Orang yang punya kemampuan demikian maka dia wajib haji furada. Karena haji itu wajib disegerakan. Nanti beda misalnya gini. Dia punya tabungan. Tabungannya adanya 350 juta. 350 juta kalau pergi sendiri furoda tersisa 100. Tapi kalau berdua dengan istrinya 175 ada uang untuk nunggu misalnya 3 tahun. Lalu dia memilih sama istrinya, kasihan daripada istriku nanti berangkat sendiri. Lalu dia daftar buat berdua, maka ini tidak mengapa. Meskipun ada waktu tunggu dengan kemaslahatan yaitu berangkat bersama istrinya.
Sehingga kalau ditanya, Ustadz baik mana? Saya pergi sendiri haji furoda, tapi istri saya nggak ikut, dan saya nggak tahu nanti dia kapan lagi baru bisa. Itu pun nggak tahu juga kapan duitnya ada, karena kalau perempuan harus sama mahram. Ataukah saya daftar berdua istri tapi nunggu 2 tahun, 3 tahun? Maka jawabannya bersama istri meskipun nunggu 2-3 tahun. Masalah yang kedua, harta yang dipakai harus yang halal. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Di antara penerapan hadis ini, di dalam pelaksanaan ibadah, yang ibadah tersebut berbiaya, maka biayanya harus diambilkan dari harta yang halal. Barang siapa membiayai ibadahnya dengan harta yang haram, maka ibadahnya tidak diterima. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa bersedekah dengan menggunakan harta yang haram, maka itu seperti orang mencuci baju dengan air kencing. Maka bajunya tidak akan bisa suci. Kenapa tidak suci? Karena pensucinya najis. Air yang digunakan adalah air najis. Begitulah ibarat orang mau beribadah, biaya ibadahnya diambilkan dari harta yang haram. Misalnya, pergi haji atau umroh dengan menggunakan hasil korupsi. Ada orang misalnya korupsi di pemerintahan, dapat hasil korupsinya misalnya 1M, terus bagi-bagi. Ada admin di antara koruptor-koruptor ini, ada admin ceritanya. Nah, buatmu 30 juta. Aduh Pak, enggak usah Pak, saya takut Pak. Enggak apa-apa, buat umroh. Nanti semoga bisa diterima umroh. Maka umroh ini nggak akan diterima karena pembiayaannya dari harta yang haram. Contoh yang lain mungkin yang baru-baru ini terjadi. Misalnya ada caleg atau ada calon penguasa, kemudian membagi-bagikan hadiah berupa siapa yang nyoblos dia, maka dihadiahi umroh. Para pencoblos dirinya dihadiahi umroh. Dan ini sudah dijadikan dari awal, maka ini statusnya berubah menjadi suap menyuap. Ya. Karena ini sama dengan menjanjikan sesuatu demi dapatkan suara. Dan fatwa para ulama banyak tentang hal ini. Ini termasuk di antara bentuk suap menyuap. Beda halnya kalau seandainya salah satu dari capresnya misalnya berhasil naik, kemudian di antara bentuk syukurnya dia umrohkan misalnya keluarganya, atau dia pergi umroh lalu bawa anggota keluarganya. Nah, adapun menjanjikannya dari awal bagi yang mencoblos, maka dihadiahkan umroh, maka umroh ini termasuk umroh yang dibiayai dari suap menyuap. Adapun wanita, di sini disebutkan tidak boleh pergi haji tanpa mahram. Apa itu mahram? Catatan kaki nomor 38. Mahram ialah orang yang masih termasuk sanak keluarga dekat karena keturunan dan hubungan perkawinan yang tidak boleh menikah dengannya. Mahram itu bagi perempuan adalah laki-laki yang tidak boleh menikah dengan dirinya secara syar'i. Contohnya bapak kandungnya, kakek kandungnya, saudara kandungnya, paman kandungnya, anak kandungnya, cucu kandungnya. Ada perempuan mau berangkat haji, maka dia bisa dengan bapak kandungnya, bisa dengan kakak kandungnya, bisa dengan suaminya, bisa dengan kakeknya, cucunya, anaknya, dan seterusnya. Bagaimana kalau seandainya pergi tanpa mahram? Maka jawabannya ada ikhtilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan hanya untuk haji pertama. Karena haji pertama haji Islam namanya, yaitu haji rukun Islam. Karena ini adalah haji rukun Islam, maka boleh untuk haji pertama. Sehingga catatan teman-teman,
maka perempuan itu tidak boleh pergi haji tanpa mahram untuk haji kedua, ketiga dan seterusnya. Bahkan yang melarang ini adalah yang bolehkan tanpa mahram di haji pertama. Siapa tahu ada perempuan mau pergi haji 2 kali, 3 kali, tapi nggak punya mahram. Cuma dia punya biaya karena dia misalnya pengusaha wanita. Maka kita bilang, ibu sudah berapa kali hajinya? Ini mau yang kedua. Sama siapa nanti? Nggak ada. Kita katakan haram bagi ibu. Ibu berdosa bila berangkat. Sedangkan kalau ini haji pertama masih ada ikhtilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Termasuk juga umroh. Haji itu ijma' para ulama dia adalah kewajiban. Sedangkan umroh ada ikhtilaf ulama, apakah dia wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama masih memperbolehkan umroh tanpa mahram umroh tanpa mahram. Tapi kita katakan apabila untuk haji kedua saja tidak boleh, apalagi umroh kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ini nasihat bagi siapapun yang menjalankan travel. Kalau ada wanita mengatakan saya mau daftar umroh tapi nggak pakai mahram, lalu kita tanya umroh keberapa, dia bilang umroh kedua, ketiga dan seterusnya, maka kita langsung katakan mutlak nggak boleh. Kenapa? Karena bagi anda tidak butuh lagi. Wong haji saja menurut ulama yang bolehkan saja tidak boleh kalau haji kedua, ketiga dan seterusnya, apalagi umroh. Karena hukum umroh itu di bawahnya haji. Paham maksud saya? Adapun untuk umroh pertama, maka ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah dibolehkan atau tidak? Saya pernah bahas ini sedikit di Istiqlal, di kajian di Istiqlal hari Sabtu. Saya pernah sebutkan apabila perempuan tersebut usianya 44 ke bawah, maka secara sistem visa akan ditanyai siapa mahramnya. Yang usianya 45 ke atas tidak ditanyai siapa mahramnya, ditanya oleh komputer maksudnya. Maka kalau ada perempuan umroh pertama usianya 44 ke bawah terus berangkatnya tanpa mahram, berarti dia kalau berangkatnya dengan data bohong. Kan nanti akan ditanyai siapa mahramnya. Bila dia klik ustadznya bukan apa? Bukan mahram. Dia klik nama sembarang, itu bukan mahram. Sedikit cerita. Ada seorang ustadz S2 syariah di kampus saya dulu. Ya, bikin fatwa aneh-aneh. Dia berfatwa di kajiannya, ustadz pembimbing itu bisa dijadikan mahram sementara. Ya. Ini ngeramput. Ya. Alhamdulillah ada ustadz yang lain yang bantah di kajian yang sama. Saya meluruskan sedikit. Mahram sementara tidak ada namanya orang non mahram dimahram-mahramkan. Termasuk di antara mahram sementara itu maksudnya adalah misalnya seperti saudara ipar. Itu mahram sementara. Kapan tidak jadi mahram? Manakala sudah putus hubungan pernikahan dengan si istrinya. Ini namanya mahram sementara. Tapi mahram sementara hukumnya hukum non mahram. Cerita yang kedua, saya pernah waktu umroh pertama di tahun 2010, sampai di Bandara Jeddah ada mbak-mbak yang nempel-nempel ke saya. Padahal saya berdua sama istri saya. Saya tanya kenapa mbak ini nempel-nempel. Dia bilang saya disuruh sama tour leadernya. Kenapa? Ya soalnya saya dimahramkan sama masnya. Terus suruh buka paspor. Saya buka paspor. Coba buka paspornya. Buka lembaran visanya, ada tulisan Ukhtu Muflih Safitra. Ini namanya memahramkan kepada yang bukan mahram. Nah mbak itu kalau saya tidak salah usianya ketika itu 30-an, masih 30-an awal. Ya, maka dia itu berangkat dengan data dusta berarti.
Nanti kalau usianya 45 ke atas baru tidak ditanyai oleh sistem. Nah, kalau tidak ditanyai oleh sistem nanti kembali kepada hukum syar'i, boleh atau tidak? Jawabannya ada khilaf ulama. Paham ya? Pekerjaan-pekerjaan umroh ini kalau saya bahas cukup panjang. Lebih enak kalau di pertemuan yang akan datang saja. Saya ulang. Haji dan umroh hukumnya wajib. Wajib bagi yang mampu saja. Kedua, kemampuan orang beda-beda. Ada yang mampu tapi dengan masa tunggu, maka dia wajib daftar dengan masa tunggu meskipun lama. Misalnya dia orang biasa, dia punya kemampuan untuk mendp misalnya 25 juta, ada DP-nya. Uang buat DP itu ada. Tapi harus nunggu dulu 20 tahun. Maka dia wajib DP meskipun nunggu 20 tahun. Kalau dia punya kemampuan lebih dari itu, misalnya dia punya kemampuan untuk membayar 175 juta. Berarti dia daftar dengan haji plus, jangan haji reguler. Kalau dia kaya raya, dia bisa daftar furoda, maka dia daftar furoda tanpa waktu tunggu. Bahkan furoda itu daftar Syawal bisa berangkat tahun itu juga. Caranya, korbankan sedikit harta Anda. Rumah yang 3, coba jual 1. Mobil yang 5, jual 2. Jangan disayang-sayang. Anda nggak tahu kapan Anda mati. Nanti kalau sudah meninggal, itu harta juga jadi warisan. Tidak bermanfaat juga, nggak bisa dibawa ke kubur. Seandainya ada yang bertanya, Ustadz, saya mau jual rumah saya. Tapi rumah saya di CB ini harganya 1 miliar. Nanti kalau saya mau maksa untuk haji furoda, ya harganya jatuh. Saya bilang jatuhkan. Kalau perlu. Berapa sih harga rumahnya? Dari 1 miliar menjadi berapa sih? Jadi 600 juta. Bayar meskipun 600 juta. Kenapa disayang? 600 juta. Nanti haji furoda berapa? 250. Masih ada sisa enggak? Masih 350. Buat haji buat istri? Masih ada lagi. Masih sisa 100 lagi kan, 250 kali 2 500. Tadi harga rumah berapa? 600. Masih ada lagi sisa berapa? Apa nggak cukup 100 juta? Berapa banyak orang yang kalau mau cari duit sehari-hari mikir dulu. Hari ini ngapain ya? Ada sisa nggak ya? Nanti malam makan apa ya? Kita kok ngorbanin satu rumah tok. Dari harga 1 miliar dijatuhkan jadi 600 juta, kok mikir gitu loh. Banyak orang yang susah. Mimpi mau ke sana. Ini soalnya saya agak-agak tak marah-marahin dikit karena biasanya kan ngomongnya lembut-lembut. Kalau ketemu langsung orangnya. Nah, siapa tahu orangnya ada di sini, cuman dari pandangan saya kok belum lihat dia gitu. Tapi siapa tahu didengar kan, tak buat agak marah-marah gitu. Tak bilangnya antum dosa lah pokoknya. Rumah disayang-sayang. Terus ganjaran haji adalah diampuni dosa-dosa. Nabi SAW bahkan mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahum jazaa'un illa jannah. Orang yang berhaji mabrur maka tidak ada ganjaran bagi mereka kecuali hanya surga. Wajib untuk segera dengan batas kemampuan. Bila harus nunggu ya udah nunggu. Bila bisa nunggu agak cepat maka bayar meskipun nunggu dengan cepat. Bila punya kemampuan untuk segera bahkan tahun ini juga maka wajib tahun ini. Wajib menggunakan harta yang halal karena menggunakan harta yang haram tidak akan diterima haji dan umrohnya. Wanita yang haji pertama sebagian ulama membolehkan meskipun tanpa mahram. Sebagian ulama yang lain melarangnya. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Hambali enggak boleh. Karena perempuan itu dianggap kemampuannya ada 3. Harta, badan, dan mahram. Bila punya harta, punya badan yang cukup tapi tidak punya mahram maka dianggap tidak mampu menurut mazhab Hambali. Adapun haji kedua, ketiga dan seterusnya maka tidak boleh lagi. Karena statusnya sudah jadi sunnah saja. Adapun umroh perdana maka ada khilaf di antara para ulama.
umroh kedua dan ketiga seterusnya, maka tidak boleh, karena haji saja tidak boleh, apalagi umroh. Cuma perlu diketahui bahwa dalam sistem pengeluaran visa umroh, untuk wanita yang usianya 44 ke bawah akan ditanya oleh sistem visa siapa mahramnya. Bila memang tidak ada mahram dan usianya demikian, maka berarti dia berangkat dengan kebohongan. Dan ibadah mana yang barokah kalau seandainya dibangun di atas kebohongan? Ya, di travel kami sudah nolak lumayan banyak perempuan-perempuan yang terpaksa ditolak karena nggak terpaksa juga sih. Ya dia pokoknya ditolak. Ada yang usia 35, ada yang usia 23, ada yang mau berangkat berdua, perempuan-perempuan, gadis-gadis gitu. Ya. Maka kita langsung tolak karena tidak bisa kalau tidak punya mahram. Kecuali kita nikahkan dulu dengan Septian. Baru kita kasih gajinya Septian, suruh pergi umrah. Kemudian untuk yang 45 ke atas, maka dia tidak ditanyai siapa mahramnya. Ini dulu subhanallah, belum ya, maaf. Ini dulu insyaallah untuk pekerjaan umrohnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jangan kirim pertanyaan, saya sudah bilang. Kembali dulu. Bagaimana hukumnya akhwat ke kajian naik Gojek tapi ridernya perempuan? Ridernya ikhwan. Siapa? Di kajian ini yang saya pernah dengar, ada ikhwan naik Gojek, ridernya perempuan. Ada ikhwan yang nanya, itu siapa? Itu Gojek. Perempuan? Iya. Dapatnya perempuan. Begitu juga ada sebagian akhwat yang ikut tahsin di kelasnya di Darul Dzikr, di tempat istri saya di ruko. Itu sering kali tak lihat ada akhwat naik Gojek laki-laki. Jadi tujuannya menuntut ilmu, tapi kendaraannya non mahramnya. Maka saya ingatkan jamaah yang dirahmati Allah, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Kaidahnya para ulama, tujuan tidak bisa membenarkan cara. Meskipun tujuan antum benar, apabila caranya salah maka salah. Tujuan tidak membenarkan tidak semata-mata membenarkan cara. Meskipun tujuan antum baik, tujuannya menuntut ilmu, kalau caranya salah maka salah. Harusnya teman-teman yang menggunakan Gojek, waktu dia cari Gojek, dan kan nanti kan ada muncul kan gambarnya toh, ini laki-laki atau perempuan. Kalau ternyata beda jenis dan bukan mahram, maka langsung cancel. Gitu. Nanti kan dia nelpon tuh biasanya. Maaf Mbak, di mana? Oh Pak, maaf. Bapak laki-laki. Ya, suara saya kayak gini apa? Maaf saya cancel, soalnya saya perempuan. Apa enggak boleh? Enggak boleh Pak, karena bukan mahram. Cancel. Dia enggak dapat mudarat insyaallah. Ada lagi yang saya dengar di kajian ini. Saya belum tahu yang mana orangnya. Ditanyalah sama seorang akhwat. Ukhti, datang sama siapa? Sama calon anak. Naik apa? Naik motor. Jadi naik motor berduaan tapi masih calon. Apakah masih calon itu sudah halal? Belum. Ya, antum awas ya. Kok Anda katanya? Saya ingatkan jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah laki-laki dan perempuan bukan mahram berdua-duaan, melainkan ketiganya adalah setan. Dan berdua-duaan dengan laki perempuan bukan mahram itu perbuatan haram, meskipun tujuannya pergi ke kajian. Kalau memang masih calon, berarti antum tidak boleh berdua-duaan.
Apakah pasti nikah? Belum tentu. Besok misalnya nikahnya minggu depan, hari Ahad ini masih kajian. Pertanyaannya, apakah pasti nikah minggu depan? Belum tentu. Maka ini mohon kepada jamaah, karena antum sudah tahu, maka praktekkanlah ilmu antum. Kan sudah tahu laki dan perempuan itu tidak boleh bonceng-boncengan, bukan makna. Ayah saya suka maksiat dan melalaikan tugasnya sebagai pemimpin keluarga. Bolehkah ibu saya minta cerai? Jawabannya, salah satu yang memperbolehkan seorang wanita minta cerai adalah maksiat suaminya yang tidak bisa dinasihati. Maka usahakan nasihati dulu. Bila nanti akhirnya cara tempuh paling ujungnya adalah minta cerai, ya sudah. Ana punya uang di rekening, sudah cukup haul dan nisabnya, tapi uangnya uang riba, yaitu hasil pinjaman tanpa agunan. Apakah wajib zakat? Iya, tetap wajib zakat. Saya kan pernah contohkan di sini. Saya bilang bila ada PNS mensekolahkan ijazah SK-nya. Pernah kan saya contohkan? Dijaminkan ke BPD. Lalu dapat pinjaman berapa ratus juta untuk bikin rumah misalnya, maka uang tersebut pun tetap dizakatkan. Saya beli rumah dengan sistem riba dan sebelum hijrah saya ingin jual rumah tersebut, tapi orang tua tinggal sama saya dan tidak mengizinkan. Maka jawabannya, ketaatan kepada Allah harus lebih didahulukan daripada ketaatan kepada orang tua. Kita menurut kepada orang tua bila perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat. Nabi SAW mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada sesama makhluk itu hanya berlaku pada masalah-masalah yang ma'ruf. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam hal yang maksiat kepada al-khaliq. Tuntutan syar'i adalah apabila rumah antum adalah hasil riba, bila sudah lunas maka halal, nggak perlu dijual. Bila sudah lunas, bila belum lunas maka wajib segera lunas. Cara melunasinya, bayar dengan uang cash. Kalau tidak punya, jual aset yang lain untuk tutupi hutang banknya. Kalau tidak punya yang lain kecuali rumah itu sendiri, berarti rumahnya harus dijual, meskipun orang tua antum melarang. Tinggal pahamkan kepada mereka, ini rumah mah hasil riba, dan saya tidak punya uang, tidak punya barang kecuali dengan cara jual rumah ini untuk nutupi keran ribanya. Jadi kita mau tidak mau harus keluar dari sini. Nah, tapi nanti kita tinggal di mana? Yang ngontrak dulu kah? Apakah? Ya, memang yang namanya keluar dari riba itu seperti keluar dari lumpur. Caranya adalah keluar dulu, baru cuci kaki, baru jalan bersih-bersih. Kalau antum mau cuci kaki tapi masih di dalam lumpur, maka nggak bersih-bersih. Maka kadang-kadang orang yang mau bersih riba, mau tidak mau harus dari nol lagi. Caranya buang dulu keran ribanya, sehingga kalaupun harus terpaksa menjual rumah itu sendiri, ya berarti harus dijual. Apakah kalau seandainya ngontrak meninggal, adakah orang saya mau meninggal ini karena saya ngontrak? Adakah begitu? Nggak ada. Banyak orang yang tinggal di kolong jembatan bahkan. Bolehkah menghanguskan dana yang sudah masuk dalam jual beli karena nasabahnya tidak mampu melanjutkan pembayaran dan tidak ada perjanjian di awal ketika akan? Kalau tidak ada perjanjian di awal, maka tidak boleh. Berarti antum harus kembalikan semuanya. Bila ada perjanjian, maka boleh diambil sesuai dengan kesepakatan. Ini disebut dengan bay' urbun namanya. Apa namanya? Bay' itu artinya jual beli, urbun, yaitu pakai DP. Kalau kita ringkas pertanyaan ini, bolehkah DP hangus? Jawabannya ada khilaf di antara para ulama.
Tapi pendapat yang benar yang saya ambil adalah boleh hilang DP, boleh dihanguskan dengan syarat. Satu, yang memutuskan tidak lanjut adalah si pembeli. Tidak boleh antum yang putuskan, antum hanguskan DP-nya. Ya. Yang memutuskan adalah si pen-DP alias pembeli. Kedua, harus ada kesepakatan dari awal supaya jelas ada yang hilang. Yang ketiga, jumlahnya harus sesuai dengan kesepakatan. Misalnya dari awalnya antum bilang DP 5 juta. Bila tidak dilanjutkan, maka hangus 2.500.000 atau 50% dari DP. Kalau nggak ada ketentuan seperti itu, berarti harus kembali semuanya. Itu kesalahan antum sendiri sebagai penjual. Misalnya antum tidak terima DP, atau antum terima DP, tapi nggak ada kesepakatan, nanti hangus. Terus orangnya nuntut, maaf nggak jadi beli karena gini dan begitu. Ya, maka uangnya mau kembalikan. Apakah hukum mandi 7 bulanan ini adat, bukan syariat? Dan adat istiadat mandi biasanya ditempel-tempelkan ke syariat. Maka kalau ada yang punya keyakinan ini adalah bagian dari syariat, maka dia berbuat bid'ah. Apalagi kalau mandi-mandinya itu nanti ada laki-laki yang melihat. Di sebagian kalangan kan begitu. Ya, perempuannya yang hamil 7 bulan ini dikasih kemben, mandi, dan banyak laki-laki yang bisa melihat. Maka ini selain bid'ah plus dosa, karena mempertontonkan aurat dan laki-lakinya melihat-lihat aurat. Bagaimana akikah sesuai syariat? Panjang. Jadi satu buku kalau saya bahas. Coba antum cari buku kecil judulnya Panduan Akikah. Ini mungkin yang nanya ini calon bapak nih. Kewajiban calon bapak harus baca buku-buku akikah. Tidak cukup hanya nulis di kertas. Antum modal dikit loh. Buku Panduan Akikah 8.000. Mana cukup kajian satu, ya? Itu buku Panduan Akikah pernah saya ajarkan di Masjid Nasai dulu. Itu saja butuh kira-kira 8 minggu. 8 pertemuan, satu pertemuan 1,5 jam. Lalu mau saya disuruh dibahas ditanya jawab, habis waktu. Ya, baca dulu, beli dulu bukunya. Nanti kalau ada yang tidak antum paham, baru antum datang ke saya. Ustaz, ini saya sudah beli. Oh, antum ternyata orangnya. Yang mana yang nggak paham? Ini apa maksudnya? Ini kayaknya jawaban dari kajian Istiqlal. Antum ingat gak kajian Istiqlal sama Ustadz Rehan? Ada laki-laki yang bilang saya istiqoroh dan saya semakin yakin dengan akhwat itu. Ya kan? Tapi akhwatnya ragu. Nah kayaknya ini akhwatnya ini dia. Saya mau tanya, Afwan Ustadz, saya mau tanya. Tadi saya sudah istiqoroh. Awal-awal saya yakin dengan seorang ikhwan yang niat menikahi saya, tapi akhir-akhir ini saya ragu. Nah ini kayaknya jawabannya nih. Ini jangan-jangan kedua-duanya juga ikut kajian sekarang ini. Tetapi akhir-akhir ini saya ragu dan takut kalau setelah menikah saya tidak bahagia dan kebutuhan tidak tercukupi, dan di waktu orang tua atau keluarga butuh bantuan, saya dan suami tidak bisa membantu. Apakah itu petunjuk dari Allah kalau ikhwan ini tidak baik buat saya? Ataukah hanya was-was syaitan? Saya tidak bisa jawab sebelum saya tahu siapa laki-lakinya. Kan permasalahan ini. Saya takut saya tidak bahagia. Siapa dulu ikhwannya? Kayaknya kalau
Kalau Alfian mungkin bahagialah. 1 bulan kuota 50 giga. Gitu. Kalau sama Muaz, aduh. Apalagi sama Jibril. Takutnya kebutuhan tidak tercukupi. Ini kan berarti ada hubungannya dengan ekonomi. Siapa nih ikhwannya? Kan saya butuh tahu. Jadi bagusnya ini ikhwan dan akhwat ini datangnya ketemu di kantor saya di Gedung Mufid. Nah, nanti kan kita lihat, oh antum ternyata orangnya. Bisa jadi juga ini ternyata, misalnya laki-lakinya ternyata punya istri 1. Cuman di pertanyaan waktu di Istiqlal dia enggak ngomong. Ya kan? Lalu akhwat ini tahu si laki-laki itu mau poligami, lalu dia ragu-ragu. Tapi dia juga nggak ngomong di sini laki-laki itu punya istri 1. Saya mau jadi yang kedua. Karena takut ternyata di situ akhwatnya juga istri 1-nya ada di sebelah situ. Begitu. Jadi nggak bisa dijawab ini. Tapi yang jelas gini, ini tak jawab juga akhirnya. Bahagia nggak bahagia? Itu bagi saya hanya sekedar was-was syaitan saja. Kebutuhan takutnya tidak tercukupi itu bagian dari was-was syaitan. Kecuali apabila ada indikasi untuk itu. Kecuali apabila ada indikasi. Ini azannya. Dari tadi tuh. Satu dia. Kecuali ada indikasi. Misalnya waktu ta'aruf, ikhwan itu bilang saya ini cuma kerja pas-pasan. Pendapatan saya 1 bulan hanya 1 juta. Di Balikpapan UMR-nya aja 3 juta. Terus mikir-mikir, aduh, sedikit berarti. Saya ini kadang-kadang tidur numpang di tempat orang. Saya ada kontrakan, tapi rumah petak itu dari triplek, bla bla bla. Nah, ini kan ada indikasi. Bila khawatir memang demikian, maka istikharah, kalau memang hasil dari istikharahnya kekuatan di hati adalah tidak jadi, berarti itu adalah petunjuk Allah. Lebih pas lagi kalau saya tahu ikhwannya siapa, nanti tinggal konsultasi. Ini ada pertanyaan, tapi saya tidak baca pertanyaannya, saya langsung jawabannya aja. Masjid itu tidak dipersyaratkan harus tanah wakaf. Kata guru saya, Syekh Sa'ad Asyatri, beliau pengajar Masjidil Haram. Di Ramadan 1438 saya ketemu beliau. Lalu saya tanyakan tentang hukum masjid. Bolehkah iktikaf di masjid yang masjid itu bukan tanah wakaf? Misalnya masjid BDI yang masih milik developer. Masjid punya Pemkot. Masjid punya seseorang yang belum dia wakafkan. Masjidnya mall, masjidnya Pertamina, Istiqlal. Bolehkah iktikaf di masjid seperti itu? Karena ada pendapat yang mengatakan iktikaf harus di masjid wakaf. Kata beliau, masjid tidak dipersyaratkan wakaf. Seandainya ada orang menyewa tanah dan membangun masjid di situ, maka itu hukumnya hukum masjid. Tidak dipersyaratkan apa? Harus wakaf. Maka antum iktikaf di masjid Istiqlal boleh. Masjid Istiqomah silakan. Di masjid BDI bagus. Masjid-masjid meskipun tidak diwakafkan boleh. Di Jakarta itu ada sebuah masjid namanya Ukhuwah di Icon namanya. Di BDS. Kalau saya nggak salah di Tangerang. Ya, saya pernah ngisi di situ. Itu adalah ruko 3 lantai yang disewa jadikan masjid. Tapi aslinya ruko. Karena tidak diberikan oleh developer untuk punya masjid sunnah kecuali dengan cara yang menyewa. Maka ini pun termasuk masjid meskipun statusnya masih nyewa. Saya seorang laki-laki pernah menyakiti perempuan di masa lalu dengan perkataan yang buruk. Saya minta maaf berkali-kali tapi tidak digubris. Sekarang dia telah bersuami dan tidak pantas bertemu dengannya. Saya minta maaf melalui pesan media berkali-kali tidak digubris. Ini antum yang salah. Ya. Orang itu kalau minta maaf sekali cukup. Nanti kewajiban si yang dimintai maaf, kewajibannya adalah memaafkan. Ya.
Dan kalau sudah istri orang, itu antum kejar-kejar, minta-minta maaf terus, itu namanya masih berharap. Nah. Ustaz, dalam sebuah dalil kita tidak boleh sholat pada shaf yang terputus tiang. Bagaimana jika ada orang awam sholat di situ? Apakah ana boleh buat shaf baru di belakang yang tidak terputus tiang? Jawabannya, kalau ada orang sholat di tengah-tengah tiang seperti ini dan memang tempatnya masih cukup untuk ke belakang, lapang, misalnya masjid BDI di sholat subuh, maka kalau ada orang berdiri di pinggir situ, maka ajak dia untuk ke belakang. Bilang, Pak, maaf, di sini dilarang. Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, kunna nutradu minas sawa, kunna nunha an nasufa baina sawari wa nutradu minha tarda. Dahulu kami di zaman Nabi SAW dilarang untuk mendekati tiang-tiang membuat shaf di sana, dan kami diusir dengan betul-betul diusir. Tapi kalau seandainya di hari Jumat dan ini full, maka boleh, meskipun di pinggir-pinggir. Dan tengah ini dua boleh. Yang tidak boleh adalah tiang ke pinggir. Di antara dua tengah dan dia di tengah itu boleh. Kalau ada orang awam seperti itu, antum aja ke belakang. Ana tiap pulang dari warung bajunya bau sate. Kemarin ana mau zuhur tapi badan bau asap. Pulang dulu atau sholat tepat waktu? Jawabannya, antum bagaimana caranya agar badan tidak bau dan tetap sholat lima waktu, tetap sholat awal waktu. Bisa jadi bawa baju ke warung dan antum ganti sebelum datang waktu azan. Apakah wajib membaca surat pendek ketika sholat zuhur dan asar? Surat pendek yang selain Al-Fatihah, maka semua statusnya sunnah. Di rakaat 1, 2, 3, 4. Seandainya antum mau sholat zuhur, asar 1, 2, 3, 4 semuanya Al-Fatihah tok, sholat antum sah. Maka pertanyaannya kalau tadi apakah wajib? Jawabannya bukan wajib, karena membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, baik di rakaat 1 maupun di rakaat yang lain. Nah, sedikit lagi. Bagaimana cara menilai kesuburan wanita melihat dari telapak tangannya saat nazar? Kalau menilai kesuburan wanita maksudnya berapa kira-kira punya anak, maka bukan dilihat dari telapak tangannya, tetapi ditanya dari mama kakaknya. Mamanya kakaknya maksudnya. Ditanya mamanya anaknya berapa? Kan ditanya tuh, saya adalah anak satu dari sekian bersaudara. Itu kan berarti kalau banyak berarti ini bakat punya banyak anak gitu. Kakaknya berapa? Kakak anaknya 5. Ini berarti bakat. Gitu. Ada keturunan. Nah. Tapi kalau mama tidak punya anak, loh kamu jadi lahir dari siapa? Nah. Kakak nikah tapi sampai sekarang belum punya anak. Berarti itu ciri-ciri kurang subur. Adapun melihat telapak tangan itu bukan lihat subur banyak anak, tapi subur badannya. Karena kalau antum lihat, maaf saya mau lihat telapak tangannya, pas dia julurkan jempol semua, berarti dia itu gemuk. Kalau kelingking semua berarti dia kurus. Ya. Ini kan lihat telapak tangannya, oh itu kayaknya bukan bakat gemuk nih. Ini belum nikah aja jempol semua gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.